Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa fariqun al-wasilun. Nah, satu golongan lagi yang disebut dengan ahlullah itu ulang wasil. Itu sudah jelas. Artinya al-arifun billah, orang yang sudah kenal dengan Allah. Orang yang kenal dengan Allah ini humul ladzina saru sayran tawila, orang yang sudah berjalan jalan yang jauh. Hatta wasalu ila an la yaraul kaun illa ra'al mukawwin, sehingga mereka telah sampai kepada bahwa tidak memandang sesuatu kecuali memandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makin dekat lagi lawan Allah. Makin dekat lagi. Artinya kita nih belum ma'rifat kepada Allah, belum ma'rifat lagi. Cuma kita nih ada kemauan untuk ma'rifat dan sudah berjalan. Nah, daripada murahnya Allah, kita ini sudah disebut dekat dengan Allah. Padahal belum paparakan lagi sampai, tapi kita sudah berjalan. Nah, sudah berjalan. Artinya hendak jadi orang dekat lawan Allah, kuat, dan sudah mulai melangkah. Nah, walaupun masih jauh lawan Allah, tapi kita disebut sudah dekat dengan Allah. Nah, itu salikun itu. Misalnya kita mulai hari ini, aku hendak memperbaiki diri, satu demi satu nang haram mesti ku tinggalkan, yang wajib-wajib mesti ku laksanakan, sifat-sifat diri nang kada baik mesti ku buang, sifat-sifat diri nang baik mesti ku pakai. Mulai hari ini aku melangkah. Nah, jadi mulai hari ini sudah mulai menambah amal. Biasa kada suah sembahyang sunat, hari ini mulai sembahyang sunat. Biasanya penyarikan benar, hari ini berkurang penyarikannya. Biasanya penyinggungan benar, hari ini terkurang ada penyinggungannya. Ini sudah mulai nih. Nah, hanya mulai itu Allah sudah mengatakan itu orang dekat dengan aku. Padahal hanya mulai daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum sampai lagi sudah dikatakan dekat. Asal kita ada niat dan bergerak. Nah, amun niatnya aja geraknya kadada, itu ngarannya cita-cita, angan-angan. Hendak jadi orang yang baik pada hari semalam, hendak mengurangi sifat-sifat keduniaan, tapi hendak aja kada tagawi. Sampai yang sunat-sunat kada ditambah. Sifat-sifat hati nang kada baik masih banyak, kada dikurangi. Sifat-sifat nang baik masih kada diamalkan, tapi hendak. Nah, itu belum dicatat sebagai orang yang dekat kepada Allah. Jakanya ada kemajuan walaupun salangkah, sudah masuk golongan orang yang dekat kepada Allah. As-sairun awis salikun idza amilu ta'atan la ya'taddunaha salihatan li hadrati rabbihim li ru'yatihim naqsan wa aiban fi ta'atihim. Orang-orang yang disebut salikun tadi, apabila mereka itu beramal taat, mereka tidak menganggap amal taat mereka itu patut untuk hadrat Tuhan mereka. Orang-orang salikun ini, mereka sama sekali kada memandang amal perbuatannya. Mereka itu sama sekali kada menganggap bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan itu patut untuk diserahkan kepada Allah. Orang-orang salikun itu mereka merasa bahwa amal ibadah mereka itu kada pantas dihidangkan kepada Allah. Nah, oleh karena kada pantas itu, lalu mereka kada memandang lagi kepada amal itu. Karena mereka melihat kekurangan, aib, celah dalam taat mereka itu. Ra'au salatahum wa siyamahum wa zakatahum wa hajjahum wa awradahum mulawwathatan bil uyub wal afat.
min ghafalat wa huzuz. Mereka itu melihat sembahyang mereka, puasa mereka, zakat mereka, haji mereka, wirid mereka bercelumur dengan aib dan penyakit. Daripada lupa, lalai. Fala ya'tamidun illa ala fadli rabbihim wa rahmatih, maka mereka orang salikin tadi tidak berpegang kecuali hanya kepada anugerah dan rahmat Tuhan mereka. Nah, mereka tuh sembahyang, penyembahyang. Mereka paamal, tapi mereka menganggap amal mereka tuh kadada. Kenapa kadada? Karena mereka melihat amal mereka tuh banyak lalainya. Sembahyang mereka banyak lupanya. Baca Quran mereka banyak rusaknya. Puasanya banyak rusaknya, sehingga mereka amal-amal itu mereka anggap kan ada artinya, dan mereka semata-mata hanya mengandalkan, hanya berpegang kepada rahmat Allah dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu orang-orang salikin. Bujurnya Pak Amal, tapi sembahyang banyak lupanya, puasa banyak memandang mendengar nang haramnya. Sehingga puasa sembahyang mereka itu mereka anggap kada patut untuk Tuhan. Yang diharapkan hanya semata-mata lagi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pengertian daripada ammas sairun pali annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi biha. Itu maksudnya. Wal wasilun in zaharat minhum ta'atun aw sadara minhum ihsanun syahidu dzalikal wahidal mannan ghaibun fi syuhudi ma'budihim. Nah, kalau orang wasil lain lagi. Orang wasil itu bila mana mereka beramal taat, mereka hanya memandang bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faharakatuhum wa sakanatuhum billah wa minallah wa ilallahi ta'ala, maka gerak-gerik mereka itu dengan Allah, dari Allah dan kepada Allah. Sedikit pun kada memandang itu dari mereka. Nah, sama aja artinya orang salikun itu mereka kada memandang amal perbuatan. Kenapa kada memandang? Karena amalnya rusak dianggapnya. Nah, orang wasilun kada memandang juga di amal. Kenapa? Karena nang beramal itu jadinya semata-mata anugerah dari Allah. Sama pada kada memandang amal, cuma pandangannya berlainan. Nah, orang wasilun, orang yang sudah tenggelam dengan Allah, sehingga gerak-gerik mereka itu adalah kada lepas dari Allah dan dari Allah serta kembali kepada Allah. Mereka kada merasa sedikit pun bahwa mereka itu telah melakukan amal kebaikan. Nah, itu yang dimaksud dengan wa ammal wasilun fali annahu ghayyabahum bi syuhudihi anha. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hanya dua kelompok ini yang disebut dengan ahlullah. Salikun dan wasilun. Orang salikun itu orang yang seperti terdahulu tadi sifat-sifatnya, dan bila mereka beramal mereka kadang menganggap amal mereka itu berharga karena banyak rusaknya, sehingga mereka semata-mata mengharapkan rahmat dan anugerah Allah. Orang-orang wasilun apabila mereka beramal baik, mereka kadang menganggap itu amal daripada dirinya, sebab mereka kada daya upaya selain daya upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adamu ru'yatil a'mal wa nisyanuha fadzaka dalilun 'alal qabul. Tiada memandang amal dan melupakan amal itu adalah tanda diterimanya amal itu. Ibadah-ibadah tuh nang kita lupakan,
ibadah-ibadah nang kada kita hiraukan, itu ibadah itu tanda bahwa dia diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alamat bahwa ibadah itu diterima Allah. Kita kadang mengingat lagi kita pernah membaca ini, kita kadang mengingat lagi kita pernah bersedekah ini, kita kadang mengingat lagi kita pernah berwakaf ini, kita kadang mengingat itu lagi, kadang ingat lagi, dan kadang mengganang lagi amal-amal kebaikan dahulu tuh. Itu tanda bahwa amal kebaikan dahulu itu diterima Allah. Tanda itu diterima oleh Allah. Tapi bila kita selalu mengingat-ingat amal kita, aku dahulu pernah menyumbang ini 10 juta, aku pernah dahulu memberi ini 1 juta, aku pernah dahulu ini sekian, aku pernah dahulu berzikir 10.000, ingat beberapa tahun masih ingat lagi itu tanda belum diterima Allah. Tanda belum diterima Allah. Karena amal kebaikan yang kita agung-agungkan, amal kebaikan yang selalu kita ingat, itu tanda masih belum terangkat amal kebaikan itu ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala al-Imam Zainul Abidin radhiyallahu anhu, kullu syai'in min af'alik idza tasalat bihi ru'yatuk fadzalika dalilun ala annahu lam yuqbal li'anna al-maqbul marfu' maghibun anka wa idzan qata wa man qata'at anhu ru'yatuka fadzaka dalilun 'alal qabul. Imam Ali Zainal Abidin berkata, tiap-tiap sesuatu perbuatan engkau, amal ibadah engkau, bila berhubung dengannya penglihatan engkau, maka itu tanda bahwa dia belum diterima. Tak ingat-ingat saja kita lawan ibadah-ibadah bahari itu. Tak ingat-ingat saja lawan ibadah dahulu. Dahulu pernah ini, pernah itu, ibadah-ibadah kita ingat saja, itu tanda belum diterima Allah. Li'annal maqbul marfu' maghibun anka, karena amal yang diterima Allah itu diangkat. Amal yang diterima Allah itu diangkat dan gaib daripada engkau, hilang daripada engkau. Kita kada keingatan lagi. Ada keingatan bahwa pernah membaca ini, pada pernah mengamalkan ini, pada pernah bersedekah, kada ingat lagi. Nah, itu alamat diterima Allah. Sudah hilang, sudah gaib daripada kita. Wa man qata'at anhu ru'yatuka, wa man qata'at, dan sesuatu yang terputus daripadanya penglihatan engkau, ingatan engkau, sudah kada ingat lagi. Fadzalika dalilun, itu adalah bukti alal qabul, atas diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi amal ibadah iza kubbirat, bila dibesar-besarkan, sugirat, sagurat, dia menjadi kecil. Amal ibadah nih, amun kita besar-besarkan, sagurat, dia jadi kecil. Nah, lain hal dosa, maksiat, itu iza kubbirat, bila dibesar-besarkan. Aku bahari pernah berbuat ini, bagaimana dosanya, kita besar-besarkan dosanya. Nah, itu sagurat, dia akan menjadi halus dosa itu. Nah, perkara dosa, perkara maksiat itu nang mestinya kita besarkan. Sebab itu dibesarkan, dia akan menjadi halus, bahkan sampai hilang sama sekali. Demikian pula taat, bila kita agung-agungkan taat kita, kita besar-besarkan taat kita, akan mengecil sampai hilang sama sekali. Nah, para muhibbin rahimakumullah, oleh karena sayangnya Allah kepada orang-orang dekatnya, maka orang-orang dekat Allah itu Allah cegah untuk melihat amal ibadah mereka. Nah, kata as-sairin lahu wal wasilin ilaih an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Tanda sayang Allah, tanda cinta Allah kepada orang-orang dekatnya. Orang dekat Allah itu didinding oleh Allah sehingga mereka kadang memandang amal ibadah yang telah mereka lakukan. Nah, lain halnya dengan orang-orang nang kada disayang Allah, orang nang kada dekat dengan Allah, itu kada dijaga Allah.
sehingga dia selalu ingat amal kebaikan mereka, selalu ingat taat mereka, dan itu tanda bahwa belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-58. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.